Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di tahun 800-an, di era kejayaan Islam, muncullah sosok ulama yang dikenal sebagai Al-Jahiz. Dia itu menulis banyak sekali buku, tetapi salah satu yang kemudian menarik perhatian di dunia modern itu adalah bukunya yang berjudul Al-Hayawan, buku tentang hewan-hewan. Kenapa menarik perhatian? Karena 1000 tahun sebelum Darwin mengatakan tentang evolusi dan tentang seleksi alam, Al-Jahiz telah menjelaskan bahwa hewan-hewan yang ada di bumi ini itu terindikasi berubah-ubah karena tuntutan adaptasi, karena ada seleksi alam, atau hal-hal yang kita anggap sebagai teori evolusi atau teori evolusi Darwin itu ternyata sudah disebutkan 1000 tahun sebelumnya. Nah, Al-Jahiz pada waktu itu tidak pernah berpikir bahwa bukunya itu akan digugat, bahwa bukunya itu yang menjelaskan tentang evolusi atau evolusi dalam konteks yang sangat kuno, itu menurut dia sama sekali tidak berhubungan dengan akidah dan sama sekali tidak bertentangan dengan akidah. Dan sepanjang sejarah umat Islam, buku itu tidak pernah ditentang sebagai buku yang mengajarkan kemusyrikan atau penentangan terhadap ketuhanan atau ateisme dan sebagainya. Ya biasa-biasa aja, itu adalah buku tentang makhluk hidup, itu adalah buku tentang hewan yang berubah-ubah karena evolusi, yang itu adalah karena seleksi alam. Begitulah kurang lebihnya. Nah, tetapi walaupun 1000 tahun sebelum Darwin umat Muslim sudah menceritakan tentang teori evolusi, di dunia modern sekarang sekitar 50% umat Muslim di seluruh dunia tidak percaya pada evolusi, bahkan menganggap bahwa orang yang percaya pada evolusi itu adalah orang yang ateis atau mendekati ateisme. Dan di Indonesia ada sekitar 55% orang Muslim yang percaya bahwa evolusi itu adalah karangan, adalah hoax, adalah mitos, adalah kebohongan. Kenapa seperti itu? Karena di dunia modern, di dunia Islam, muncullah sosok yang bukunya menjadi salah satu buku yang paling banyak dibaca oleh umat Muslim di seluruh dunia, yaitu Harun Yahya. Nah, di episode ini kita akan bahas secara lengkap dan termasuk juga kenapa dia dianggap sebagai Muslim yang awalnya menjadi pahlawan tiba-tiba menjadi orang yang dianggap gila dan sesat. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Harun Yahya mulai dikenal pada tahun 1980-an ketika dia mulai memperkenalkan Islam sebagai ajaran agama yang rasional, yang bisa dibawa kritis nalar, yang kemudian logis. Dan karena itu, maka dia segera saja mendapatkan perhatian dari kalangan muda, kelompok-kelompok mu'alaf, dan orang-orang yang konservatif. Dia memiliki karisma yang sangat kuat karena dia adalah pembicara yang hebat, dan dia mampu meyakinkan orang, bahkan ketika orang-orang yang dimaksud itu ahli dalam bidang tertentu. Jadi Harun Yahya itu bisa ngobrol dalam dunia sains, dia bisa ngobrol dalam dunia sosial, dia bisa ngobrol dalam dunia agama dan filsafat dan sebagainya. Jadi dia tuh nyambung, bisa diajak ngobrol kemanapun, dan dia bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan yang menjadi jawaban yang sangat-sangat logis dan argumentatif. Dan tentu saja pada waktu itu dianggap sebagai orang yang sangat mencerahkan. Tetapi kejadian mulai buruk ketika pada tahun 1986 ketika dia menelurkan sebuah buku sekitar 500 halaman yang judulnya itu adalah Zionis dan Freemason, yang di situ dia menjelaskan tentang elit global, bahwa dunia ini dikuasai oleh sekelompok elit yang sangat kuat yang merajai dunia tetapi tidak diketahui. Mereka selalu berafiliasi dengan dua organisasi yang tadi itu, bahwa mereka itu adalah Freemason dan yang kemudian mereka itu adalah Zionis atau Yahudi. Nah, dia percaya dengan itu. Dan kenapa bisa percaya dari itu? Mungkin dugaan saya dia mulai terinspirasi dengan keruntuhan Turki Utsmani, karena di tahun-tahun itu dia itu anti sekali sama Mustafa Kemal Atatürk, dan dia itu sangat mencintai Turki Utsmani. Dan dia melihat keruntuhan Turki Utsmani itu disebabkan oleh utang yang sangat membengkak terhadap Freemason. Emas-emas yang dimiliki oleh Turki itu semuanya disetorkan dan atau digadaikan kepada Freemason untuk mendapatkan sejumlah uang. Dan ketika Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Turki sudah tidak lagi memiliki uang itu karena sudah digadaikan semuanya, dan itulah yang katanya menyebabkan perang itu menjadi tidak berpihak pada Turki. Mungkin alasannya dari situ, dan kemudian dia menjelaskan, dia melakukan semacam investigasi bahwa pemerintahan di Turki, bahwa media-media di Turki, tentara-tentara di Turki dan sebagainya itu sudah disusupi oleh kelompok-kelompok
kelompok yang berafiliasi dengan Yahudi atau Zionis dan berafiliasi dengan Freemason. Dia katakan seperti itu, dia tulis dalam bukunya ini. Ini menjelaskan tentang kenapa kita dikalahkan, ini menjelaskan tentang kenapa umat muslim mundur dan lain sebagainya. Mungkin ini juga lah salah satu buku yang kemudian oleh umat muslim itu dijadikan rujukan kalau misalkan judulnya adalah teori konspirasi Yahudi, Freemason, Illuminati dan sebagainya. Nah, tetapi buku itu pada akhirnya juga mengantarkan Harun Yahya itu ke dalam penjara. Tuntutannya pada waktu itu adalah dua. Yang pertama adalah bahwa Harun Yahya dianggap sebagai orang yang ingin mengembalikan kejayaan Turki Utsmani dan menentang sekularisme Kemal Atatürk. Itu yang pertama. Dia dianggap telah berupaya untuk membangkitkan kembali semangat teokrasi di dunia Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali dalam buku itu pernyataan-pernyataan yang dianggap telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Kan dia menyebutkan bahwa di situ ada pejabat Turki yang ternyata anggota Freemason, bahwa dia itu adalah elit global dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan dia kemudian dituntut dan masuk penjara. Pada waktu itu penjaranya sekitar 2 tahun kurang lah, 18 atau 19 bulan. Tetapi bagian terbesar dari masa tahanannya itu dihabiskan justru bukan di penjara, tetapi di rumah sakit jiwa. Jadi ada sekelompok orang menurut Harun Yahya sendiri yang mencoba untuk memasukkan Harun Yahya bukan ke penjara, karena kalau penjara itu terhormat. Jadi melawan pemerintah terus masuk penjara kan terhormat. Nah, ini mah masuk rumah sakit jiwa karena gila, punya gangguan skizofrenia dan punya gangguan-gangguan mental yang lainnya, makanya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit jiwa itu dia berkali-kali mendapatkan ancaman pembunuhan, berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan pada dirinya, banyak sekali. Bahkan dia diperlakukan dengan sangat-sangat buruk, pukulan, tendangan, apa segala rupa melayang pada dirinya yang pada waktu itu dia didiagnosis sebagai orang gila gitu. Nah, justru ketika itulah, ketika dia kemudian bebas, pengikut-pengikutnya menjadi semakin banyak. Dan ketika Harun Yahya masuk ke penjara, itu seakan-akan menjadi sebuah bukti yang otentik bahwa memang benar ada konspirasi di antara orang-orang Turki yang sudah disusupi oleh Freemason untuk menghancurkan Harun Yahya yang telah membongkar kedok dari pemerintahan bayangan di Turki itu. Begitulah. Nah, karena pengikut-pengikutnya menjadi semakin banyak dan menjadi semakin bersemangat, Harun Yahya kemudian pada waktu itu menjadi semakin kaya. Jadi banyak donatur yang memberikan uang padanya, banyak orang-orang yang memberikan fasilitas padanya. Pokoknya mah seperti itu. Dia dari kalangan mu'alaf, dari kalangan ilmuwan, dari kalangan nasionalis dan sebagainya, itu semakin lama semakin banyak yang berpihak kepadanya sejak dia bebas dari penjara. Tapi keanehan justru mulai muncul di sini. Seiring dengan pengikutnya yang semakin banyak dan kekuatan finansialnya yang semakin besar, Harun Yahya justru membalik gagasannya, membalik ide-idenya. Awalnya dia mengatakan bahwa dia tidak suka pada Mustafa Kemal Atatürk dan menganggap bahwa revolusinya untuk mensekulerkan, untuk meliberalkan dan untuk mewesternisasikan Turki itu menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi sejak saat di penjara itu, dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia adalah seorang Kemalis sejati, bahwa walaupun dia sekuler, Kemal Atatürk itu sekuler, tetapi Harun Yahya menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang lebih anehnya lagi adalah bahwa sejak dia bebas dari penjara, dia mulai berteman dengan banyak orang-orang Freemason sampai akhirnya mengatakan bahwa Freemason itu bukan kelompok orang-orang ateis. Saya berteman banyak sekali dengan orang-orang Freemason dan mereka ternyata baik-baik saja. Dan pada waktu-waktu belakangan dia kemudian menjadi semakin ekstrim dengan mengatakan bahwa Freemason dan Illuminati itu adalah organisasi Imam Mahdi, bahwa bagaimanapun itu mirip dengan ajaran-ajaran universal Islam, bahwa Freemason dengan Illuminati itu adalah pahlawan besar di masa yang akan datang dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian di masa berikutnya dia sampai mengatakan bahwa saya merasa terhormat sudah menjadi bagian dari Freemason. Bahkan dia mengatakan jabatannya ada di 33 degree gitu, bagian teratas dari hierarki Freemason. Dia katakan, saya nggak gabung ke Freemason, tetapi saya sudah diangkat menjadi posisi tertinggi di dalam organisasi itu. Dan seterusnya. Kenapa dia menjadi tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Nah, ini adalah sangat aneh. Dan justru ketika dia kemudian berubah menjadi pro terhadap Freemason, pro terhadap Kemalis, pro terhadap Illuminati dan sebagainya, di saat itulah kekayaannya menjadi semakin bertambah banyak. Dia kemudian membuat sebuah percetakan, dia bikin perusahaan, dia bikin TV, dia bikin majalah dan sebagainya. Dan salah satu yang kemudian menjadi sangat membahana adalah bahwa sekitar tahun 1990-an dia dan awal tahun 2000-an dia kemudian mencetak buku-buku. Kalau misalkan Baraya, saya yakin banyak di antara Baraya yang muslim itu yang pernah membaca buku-buku Harun Yahya atau melihat videonya. Betapa mewahnya buku dan video itu.
kan gambarnya full gitu, full color gitu, kertasnya juga bukan kertas daur ulang tapi kertas kalender yang mengkilap gitu. Itu kan buku-buku Harun Yahya itu benar-benar eksklusif, benar-benar mewah gitu. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah buku-buku itu dibayar murah, dijual murah atau bahkan gratis sama sekali, disebarkan ke seluruh penjuru wilayah Islam dan kemudian disebarkan melalui jaringan-jaringan toko buku yang kemudian sampai di Indonesia diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Yang saya bilang tadi, yang menjadikan Harun Yahya adalah penulis paling banyak dibaca bukunya di seluruh dunia Islam di dunia modern, atau salah satu yang seperti itu. Nah, ini kan sangat luar biasa karena udah mau bukunya mewah, penampilan videonya juga sangat bagus, sangat mewah, isinya itu dianggap sangat mencerahkan walaupun pseudoscience dan sebagainya. Di situ dia katakan tentang evolusi itu hoax, di situ dia katakan bahwa evolusi itu adalah pangkal dari kejahatan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain dia semakin dekat dengan orang Yahudi, dengan orang Freemason, dan kekayaannya menjadi semakin banyak, semakin bertambah, entah bagaimana ceritanya. Kalau Baraya misalkan ngecek buku-buku Harun Yahya, maka satu-satunya yang tidak berubah itu adalah pandangannya terhadap evolusi. Kalau misalkan terhadap yang lain, dia berubah-ubah luar biasa gitu. Ya, termasuk terhadap Freemason, awalnya dia tidak suka, kemudian pada masa belakangan dia menjadi sangat menyukainya, bahkan mengaku ada di dalamnya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan upayanya yang sangat kuat untuk terus-terusan menentang evolusi? Ini bukan menentang teori evolusi Darwin ya, tetapi menentang evolusi secara keseluruhan. Dia tidak percaya bahwa ada makhluk hidup yang berevolusi sedikit demi sedikit menjadi bentuk yang lain dan sebagainya. Dia tidak percaya seperti itu. Yang uniknya lagi adalah bahwa referensi-referensi utama yang dia gunakan itu adalah referensi dari kreasionis, dari kelompok ekstremis orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu sekarang ada kelompok yang sangat ekstrim yang menganggap bahwa memahami Bible itu, memahami Alkitab itu harus secara literal. Dan karena itu maka misalkan usia bumi itu tidak boleh 4,5 miliar tahun, tetapi hanya sekitar 6.000 tahun. Kemudian tidak ada dinosaurus, tidak ada apa dan sebagainya. Nah, orang-orang Kristen yang fanatik yang seperti itulah yang kemudian menjadi referensi bagi Harun Yahya dalam membangun buku-bukunya, dalam membangun ide-idenya tentang teori evolusi. Ketika seiring waktu Harun Yahya menjadi semakin pluralis, menjadi semakin liberal, dia menjadi lebih banyak berdialog dengan para filosof, berdialog dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi. Intinya mah ya nggak jadi masalah kalau memang seperti itu, karena itu adalah sebuah kebaikan. Cuman bahwa dia sebelumnya sangat menentang keras hal-hal yang semacam itu menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Dan pada akhirnya di tahun 1990-an itu, ya lanjut ke situ, beliau mulai mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya otoritas yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Sedangkan hadis itu tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan pedoman. Dalam hal ini dia sudah masuk ke dalam kelompok ingkar sunnah. Jadi kan Muslim secara umum, secara garis utama itu mengatakan bahwa sumber hukum Islam atau sumber pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam itu adalah Quran dan hadis, begitu kan? Nah, tetapi bagi Harun Yahya hanya Quran saja, sedangkan hadis tidak seperti itu. Dan karena Harun Yahya menganggap bahwa hadis tidak memiliki otoritas untuk menjadi pedoman kehidupan bagi umat Muslim, maka konsekuensinya adalah bahwa dia akhirnya sholatnya cuma 3 hari sekali, bukan 5 kali, tetapi 3 kali. Kenapa ya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat itu memang hanya 3 waktu, gitu kan. Tidak ada penjelasan yang lebih detailnya. Atau ini juga yang pada akhirnya membuka pikiran dia bahwa perempuan muslim itu tidak usah pakai penutup, tidak usah pakai hijab. Karena apa? Karena semua keterangan-keterangan tentang batas aurat perempuan itu adanya di hadis, bukan di Quran, gitu kan. Kalau di Quran memang ada penjelasannya, tetapi itu bukan sebuah penekanan yang akut gitu, bukan sebuah penekanan yang pasti gitu. Yang itunya adanya di hadis. Nah, hadisnya sudah ditentang, makanya kemudian dia mengatakan atau mengeluarkan fatwa dalam hal ini bahwa aurat perempuan itu ya cuman itu sama itunya saja gitu, bagian yang terdalamnya saja, bagian yang paling sensitifnya saja gitu. Nah, sisanya itu adalah boleh. Jadi kalau misalkan perempuan menggunakan bikini dan dia sering tampil dengan perempuan dengan bikini, maka itu menutup aurat si perempuan, karena itu yang sisanya itu bukan aurat perempuan. Dia mengatakan seperti itu. Dan entah bagaimana ceritanya, pada akhirnya juga dia mengatakan bahwa dunia haram bagi peradaban dunia dan dalam Islam itu adalah sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Mungkin dia terinspirasi dari sultan-sultan Turki gitu. Makanya dia punya banyak haram yang dia sebut sebagai kitten gitu. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan masalah yang sangat besar. Ternyata kitten-kitten itu, jadi dia itu kalau misalkan ada perempuan yang cantik kemudian apa gitu, nah
sama Harun Yahya itu dikasih duit yang gede, dikasih fasilitas yang apa gitu untuk memodifikasi tubuhnya. Jadi biar bibirnya tebal, seksi, penuh gitu, biar pasar toge gitu, terus rambutnya dicat jadi blondi gitu, apa segala rupa. Jadi fetisnya Harun Yahya itu maaf ya, itu kemudian dijejalkan kepada perempuan-perempuan yang masuk ke dalam sektenya itu, pada kelompoknya itu, dan akhirnya muncullah banyak sekali perempuan-perempuan di sekeliling Harun Yahya itu yang tampil seperti itu, yang operasi plastik, yang pembesaran payudara, yang ya apa pokoknya modifikasi tubuh semuanya seperti itu ya, karena Harun Yahya yang meminta seperti itu, karena memang fetisnya adalah terhadap perempuan yang seperti itu gitu. Dan ya, yang akhirnya menghasilkan tuntutan yang sangat luar biasa, ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang mendapatkan perlakuan seperti itu di usia yang sangat dini gitu. Ya belasan tahun atau lebih bawah daripada itu gitu. Ya pokoknya banyak, dan banyak di antara mereka yang pada akhirnya melakukan aktivitas seksual atau dilecehkan atau mendapatkan pencabulan dan sebagainya. Nah, begitu. Dan inilah yang kemudian menyeret Harun Yahya ke dalam pengadilan, dan di pengadilan dia diputus hukuman 1000 tahun penjara sekian bulan gitu. Ya karena apa, kan di Turki itu hukumannya akumulatif gitu. Jadi kalau misalkan membunuh satu orang dianggapnya di penjara 20 tahun, kalau membunuhnya 3 orang maka jadi 60 tahun gitu kan hukum di Turki itu. Nah, dia melakukan pelecehan seksual terhadap banyak sekali perempuan, terhadap banyak anak-anak, maka hukumannya menjadi sangat banyak gitu. Nah, cuman ya itu, kembali lagi bagaimana ceritanya Harun Yahya yang awalnya dianggap sebagai tokoh muslim yang sangat rasional, yang sangat logis, yang sangat kuat, yang menginspirasi banyak orang, yang ilmunya luar biasa, dan memang sampai akhir hayat dia juga kayaknya memang ilmunya luar biasa. Tapi kenapa sejak di penjara dia kemudian menghasilkan gagasan yang aneh gitu? Apakah dia melakukan introspeksi, kemudian dia merenung, dia berkontemplasi sehingga menghasilkan pemikiran yang berbeda, atau di penjara itu ada sesuatu yang membuat dirinya berubah gitu? Misalkan mendapatkan ancaman atau dia dicuci otaknya dan sebagainya, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas pada akhirnya Harun Yahya sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang muslim garis utama gitu, karena ada terlalu banyak pernyataan-pernyataan, perbuatan-perbuatannya yang sangat kontroversial. Dan bagaimanapun ya, tapi gini, Baraya silahkan untuk tulis di kolom komentar apa pendapat Baraya terkait dengan hal ini, ataukah ada informasi yang menurut Baraya saya keliru dan sebagainya. Silahkan saja tuliskan di kolom komentar, kita dialog secara sehat. Cuman maksudnya gini, saya sih punya pandangan tersendiri kenapa Harun Yahya menjadi seperti itu. Saya melihat bahwa orang-orang yang kecanduan pada teori-teori konspirasi, dalam hal ini juga adalah Harun Yahya, bahwa ada pemerintahan bayangan dan sebagainya, itu biasanya memang punya gangguan mental tertentu. Biasanya ya, tidak selalu, tapi punya gangguan mental tertentu. Orang-orang yang percaya pada teori konspirasi sehingga menghasilkan itu biasanya punya gangguan mental tertentu. Dan kalau misalkan didiagnosis di psikiater, biasanya kena ada masalahnya yang seperti itu gitu. Dan karena itulah maka dia menjadi berpikiran yang sangat aneh, berpikiran yang sangat berbeda. Dia cenderung untuk terlalu memuji dirinya sendiri sebagai orang jenius yang bisa membongkar rahasia bla 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 dan sebagainya, dan setiap kecelakaan yang terjadi padanya itu adalah gara-gara konspirasi, dia dicelakai oleh apa dan sebagainya. Ya banyak yang seperti itu gitu. Kalau misalkan Baraya cek orang-orang yang ahli konspirasi atau tokoh-tokoh konspirasi, biasanya memang punya mental yang bermasalah gitu. Ya ini mah silakan diskusikan dengan psikolog-psikolog dan psikiater-psikiater yang pernah Baraya kenal, tetapi yang sejauh yang saya analisis atau yang saya lihat memang seperti itu. Tapi sekali lagi saya persilakan Baraya untuk berdiskusi di kolom komentar secara sehat dan terbuka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.